berita tentang surga, berita tentang neraka, berita tentang segala sesuatu. Itu beriman kepada semua isinya. Kalau ada salah satu ayat saja yang seseorang itu tidak percaya, maka itu sama dengan tidak percaya kepada semua ayatnya. Jadi orang kafir tuh bukan sekedar itu tidak percaya kepada semua, kepada Al-Quran secara keseluruhan, tapi tidak percaya kepada satu saja ayat, itu sudah kafir juga. Karena salah satu ayat itu berkaitan dengan semua ayat yang lain. Jadi tidak percaya kepada satu ayat sama dengan tidak percaya kepada keseluruhannya. Nah, orang yang membenarkan tadi Allah, Rasulullah, Al-Quran, dan seterusnya yang ada di dalam Al-Quran, kemudian wa amilus solihati, mengerjakan perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan baik itu apa? Minal furudi wan nawafili. Al-furud itu adalah perbuatan-perbuatan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau tidak ditinggalkan berdosa. Itu namanya al-furud. Jadi yang disebut amal soleh itu isinya dua. Satu al-furud yang diwajibkan, dan kedua wan nawafil yang disunahkan. Kalau tadi fardu yang disebut al-furud atau fardu atau kewajiban-kewajiban itu perbuatan-perbuatan soleh yang kalau dilakukan berpahala, kalau tidak berdosa. Wan nawafil itu adalah perbuatan-perbuatan yang kalau dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Tapi sebaiknya meskipun kita paling minimal itu kewajiban-kewajiban jangan sampai ditinggalkan. Yang wajib dilakukan kerjakan, yang wajib ditinggalkan jauhi. Itu. Sholat wajib, zakat, puasa, haji kalau sudah ada kemampuan untuk melakukannya, itu wajib dilakukan. Berjudi, minum khamar, bergibah dan lain sebagainya, perbuatan-perbuatan dosa, maksiat-maksiat, itu wajib ditinggalkan, jauhi. Nah, itu semuanya wajib. Artinya minimal begitu kita itu. Minimal melakukan semua itu pun bisa masuk surga sebenarnya. Jadi, tapi adalah lebih baik pula kalau kita juga mengerjakan an-nawafil, perbuatan-perbuatan sunnah. Meskipun diberesan dulu kewajiban-kewajiban. Nu wajib dilaksanakan, nu dosa ditinggalkan. Meskipun itu harus jadi prioritas. Baru kemudian nawafil juga untuk menguatkan pelaksanaan yang fardu. Itu juga kalau bisa dilakukan. Meskipun kalau ditinggalkan tidak mengakibatkan dosa. Fungsi an-nawafil itu juga sebenarnya adalah untuk membentengi kita dari meninggalkan al-furud. Jadi kalau kita sudah terbiasa melakukan an-nawafil, insya Allah al-furud ini bakal dilaksanakan. Seperti orang yang sudah terbiasa mengerjakan sholat-sholat sunnah, insya Allah sholat wajib pasti dikerjakan pula. Yakin, karena sebelum dia membiasakan sunnah, sholat sunnah, kan yang wajib dulu. Kalau orang tidak mengerjakan, jadi makanya kita yang mengerjakan nawafil itu seperti orang yang punya dua benteng gitu, dua lapisan benteng. Dia melapisi al-furud dengan benteng an-nawafil. Sehingga kalau lalai dalam an-nawafil itu, dia masih aman-aman tuh. Tapi jadi berarti kalau udah lalai di an-nawafil, baru tuh bahayanya di al-furud. Bisa-bisa juga dia lalai di yang wajib-wajib. Tapi kalau an-nawafil, jadi kayak punya dua benteng yang menjaga dirinya dari
dalam keistiqomahan selalu mengerjakan kewajiban gitu. Dibentengi dengan an-nawafil kayak begitu. Jadi selain salat yang wajib 5 itu, ada alangkah baiknya kalau kita juga mulai membiasakan salat-salat yang sunnahnya. Seperti misalnya salat rawatib, salat sunnah rawatib, salat ba'diyah, salat qobliyah gitu. Salat rawatib itu salat yang mengiringi salat fardu. Subuh itu ada salat qobliyahnya, yang dalam hadis itu dikatakan keutamaan idnya, harganya gitu ya, itu melebihi dunia dan seisinya. Luar biasa itu keutamaannya. Mau sholat subuhna gitu, sholat sunnah subuh qobliyahnya juga sudah begitu utamanya. Sholat duhur ada sholat qobliyah dan ba'diyahnya. Sholat asar qobliyahnya saja, tidak ada ba'diyahnya. Ba'diyah itu setelah ya, qobliyah itu sebelum. Sholat maghrib ada qobliyah, ada ba'diyah. Sholat isya ada qobliyah, ada ba'diyah. Gitu. Jadi sholat subuh qobliyahnya saja 2 rakaat. Sholat zuhur qobliyah, ba'diyah 2 rakaat. Bisa boleh 4 rakaat juga. 4 rakaat bisa 2 kali salam. Bisa langsung 4 gitu, 4 rakaat. Kalau zuhur mah qobliyah dan ba'diyah. Kalau asar qobliyahnya saja. Kalau maghrib qobliyah dan ba'diyah. Ada sebagian ulama juga qobliyahnya mah enggak kalau maghrib katanya. Ba'diyahnya saja nggak apa-apa, yang mana aja. Gitu. Kita pengennya mazhabnya pendapat ulama yang mengatakan qobliyah, ba'diyah, maghrib. Ya laksanakan. Masing-masing punya dalil. Isya, qobliyah dan ba'diyah. Dan yang penting juga untuk dilaksanakan itu sholat sunnah witir. Diakhiri waktu malam kita sebelum tidur atau setelah tidur juga nggak apa-apa. Dia untuk mengakhiri sholat tahajud ya. Itu kita lakukan sholat witir. Witir sholat yang ganjil. Artinya boleh 1, boleh 3, boleh 5, yang penting ganjil. Bahkan witir ini sholat sunnah yang madhab Hanafi itu mewajibkannya. Karena Rasulullah SAW itu selalu melaksanakan sholat witir. Gitu. Tapi tidak sewajib sholat fardu di dalam madhab Hanafi gitu ya. Kalau di dalam madhab Hanafi mah kan ada yang disebut fardu, ada yang disebut wajib. Eta teh dibedakeun. Ai fardu mah kayak sholat wajib, yang semua ulama sepakat tentang wajibnya. Kalau al wajib di mazhab Hanafi nih, yang semua ulama tidak sepakat. Maksudnya dan hadis atau dalilnya juga tidak sekuat dalil yang wajib, dalil sholat wajib gitu. Nah itu witir di dalam mazhab Hanafi itu sampai derajatnya wajib. Yang pertama paling ini mah fardu, kemudian wajib gitu kalau di mazhab Hanafi ya. Ini sekedar ini aja. Artinya witir itu Rasulullah SAW itu selalu mengerjakannya. Jadi kalau bisa selalu juga kita berusaha untuk mengerjakan witir, menutup sholat-sholat itu dengan witir gitu. Di malam hari itu dengan witir. Atau itu sholat. Yang lainnya misalnya, yang wajib itu zakat, yang sunnahnya apa? Sedekah. Yang kemudian haji itu yang wajib, yang sunnahnya apa? Umroh. Puasa yang wajib Ramadan, yang sunnahnya apa? Senin Kemis, puasa Daud, puasa hari-hari pertengahan di setiap